Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, dan tentunya kita sama-sama tahu ayat suci Al-Quran yang paling terkenal terkait dengan perintah untuk mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah menggunakan dua kata yang sebetulnya harus dimaknai dengan sangat mendalam, yaitu kepada mereka yang beriman, dan tujuan puasa untuk mencapai hakikat takwa. Tentunya kita belum terlalu memahami bahwa kenapa Allah menggunakan kalimat kepada orang yang beriman, sebab pada hakikatnya puasa hanya bisa ditunaikan secara ikhlas manakala orang-orang sudah selesai dengan keimanannya. Bagi mereka yang masih menggunakan akal pikirannya, logikanya, tentunya akan sulit untuk memaknai puasa itu sebagai perintah yang harus dikerjakan. Bagi mereka, buat apa saya harus menahan makan dan minum sementara saya memiliki harta yang saya peroleh secara halal? Buat apa saya memiliki istri yang cantik yang saya sudah pinang secara halal tetapi tidak boleh saya pergauli? Tentunya hal-hal yang simpel dan sangat ringan seperti ini selalu menggelayut di dalam benak pikiran sementara orang yang terlalu menjunjung tinggi akal dan pikirannya, sehingga pada akhirnya seringkali keputusan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan masih banyak kita temukan bagi sementara orang yang ada di sekitar kita. Tentunya yang kedua harus kita pahami adalah kenapa puasa itu harus kita lakukan dengan tujuan untuk mencapai hakikat takwa. Hakikat takwa seperti yang pernah dikisahkan ketika Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada salah seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab. Beliau berkata, "Wahai Ubay," karena Ubay ini terkenal dengan ilmunya yang sangat tinggi. Umar bertanya kepada Ubay, "Apa hakikat takwa itu, wahai Ubay?" Dilihat bertanya seperti itu, Ubay tidak langsung menjawab, tetapi Ubay malah memberikan pertanyaan balik kepada Umar. "Umar, apabila engkau harus berjalan ke depan sementara jalan itu dipenuhi oleh onak dan duri, apa yang akan kamu lakukan?" Tentu saja saya akan menyingsingkan jubah saya dan saya sangat berhati-hati untuk melangkah agar kaki saya tidak terkena onak dan duri tersebut. Lalu Ubay berkata, "Hakikat takwa itulah seperti yang engkau akan lakukan ketika di depan matamu ada berbagai macam rintangan, ada bermacam jebakan yang akan menjerumuskan kita kepada kemudaratan dan kekufuran." Jadi hakikat takwa itu adalah salah satu bentuk mentalitas dan perilaku yang selalu menghindari segala sesuatu yang mudarat, segala sesuatu yang batil, agar kita senantiasa berada di dalam jalur koridor yang Allah ridhoi, dan segala apa yang kita lakukan hanya sekedar untuk menggapai ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memasuki bulan suci Ramadan ini patut kita untuk bermuhasabah diri. Kalau kita mengetahui di dalam hadis Ahmad pernah dikatakan bahwa ada 3 level orang berpuasa. Pertama adalah saumul awam, yang kedua saumul khawas, dan yang ketiga adalah saumul khawasil khawas. Saumul awam adalah puasa yang dikerjakan bagi sementara orang yang hanya menghindari lapar dan dahaga, serta kewajiban-kewajiban fisik lain yang dilarang pada saat bulan suci Ramadan. Nah, bagi mereka ketika ketiga perintah ini dihindari, maka seolah-olah merasa puasanya itu sudah penuh makna, sudah sangat bernilai. Padahal puasa tidak sekedar itu. Ada tahapan berikutnya, yaitu saumul khawas. Saumul khawas adalah
puasanya orang-orang yang tidak hanya meninggalkan lapar dahaga serta hubungan seksual, tetapi juga menghindari segala bentuk aktivitas dan perbuatan menggunakan indera pendengaran, penglihatan yang batil, yang merugikan banyak orang, yang bisa berkonsekuensi membawa dosa kepada diri kita. Nah, sehingga puasa akan diberikan nilai tambah ketika orang selain dari meninggalkan fitrahnya, tetapi juga mulai meningkatkan amal solehnya sepanjang bulan suci Ramadan. Yang terakhir adalah puasanya para anbiya, saumul khawasil khawas, yaitu orang yang tidak hanya menjaga nafsu fitrahnya, yang tidak hanya menjaga perilaku penglihatan serta pendengarannya, tetapi dia sudah mulai memasuki fase meninggalkan dunianya. Bahkan ketika 1 Ramadan hadir, dia langsung masuk ke masjid untuk melakukan iktikaf sejak 1 Ramadan. Tentunya kita tidak dituntut untuk langsung bisa seperti yang terakhir ini, hanya saja ini mencontohkan bahwa sebetulnya puasa merupakan satu momentum di mana manusia, hamba Allah itu harus menempatkan keseimbangan antara aktivitas dunia mereka dengan aktivitas akhirat mereka. Akhirnya kita harus memaknai dengan lebih dalam apa itu iman dan juga apa itu takwa. Artinya kalau kita ingin mencapai gelar takwa dengan akselerasi di bulan suci Ramadan ini, maka kita harus selesai dengan urusan iman kita. Kita tidak boleh terdistorsi dengan apapun yang mengganggu keimanan kita. Selebihnya, takwa tidak hanya cukup dikerjakan dengan amal soleh. Karena Allah memberikan rahmat bukan karena jumlah amal soleh yang kita kerjakan, tetapi adalah keikhlasannya. Karena dengan ikhlas, dengan hanya semata-mata mengharap ridho Allah, maka sejatinya akan semakin mudah kita mencapai mardatilah. Jadi kita harus menakar kembali pemahaman dan ketaatan kita akan iman, akan ikhlas, dan kemudian kita baru bisa berharap kita bisa mencapai derajat takwa. Jadi mari kita sama-sama memperbaiki diri, membersihkan diri, menghilangkan segala gangguan-gangguan moral, mental, dan spiritual yang bisa mengganggu keimanan kita. Karena dalam bulan suci Ramadan sepenuhnya tidak mengandalkan logika, tetapi imanlah yang menggerakkan aktivitas kita, amal soleh kita, dan dari itu pula maka kita akan bisa mudah mencapai ridhonya, rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya. Sekian kuliah 7 menit ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.